Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Baiklah, mari kita mulai menantang lantai 30, ucap Han yang memimpin party 1 menuju medan pertempuran. Terlihat Edith juga sudah memimpin party 2 mengikuti Babang Han. Party 3 seperti biasa, Kisha paling bersemangat kalau udah urusan baku hantam. Party 4 full squad sudah siap juga dipimpin langsung oleh Rayman. Lalu party 5 dipimpin langsung oleh Gilbert. Ya seperti biasa guys, muka-muka para beban. Lalu whatever memilih Han sebagai ketua dari keseluruhan party berdasarkan seluruh hero yang merekomendasikannya. Volka pun berkata, jadi jika aku pikir-pikir, semakin kita mendaki tower, semakin banyak orang yang dibutuhkan. Jangan-jangan bisa sampai ratusan orang di masa depan. Han di sini hanya terdiam aja ya, sedangkan Volka terkejut karena Han diam-diam baik. Yang menandakan perkataannya barusan itu ada benarnya. Lalu Giselle pun keluar, ia pun berkata, oke kalian semua, kali ini akan menantang lantai 30. Jangan meremehkan lantai ini ya. Lalu semua party pun masuk ke dalam gate menuju quest lantai 30. Wah akhirnya ya, quest tersulit waiting room whatever sejauh ini resmi dimulai. Ding, tibalah mereka di sebuah benteng yang sudah porak-poranda. Oke, jadi Mimin juga mau ingatin ke kalian, sekarang Han dan ketua party yang lain bisa komunikasi jarak jauh. Jadi jangan bingung ya kalau tiba-tiba Han itu ngobrol sama Edith atau sama Kisha dan lainnya. Oke, kita lanjut. Han berkata melalui telepatinya, halo, ini Han, ketua party 1. Tolong merespon jika bisa mendengar suaraku. Han dan partinya pun terlihat masih menyusuri jalan di sekitar dan percakapan Han via telepati didapatkan kalau mereka semua terpencar-pencar. Dan Han menyuruh mereka untuk berkumpul di satu titik. Nerissa ditugaskan oleh Han untuk mencari rute terbaik menuju ke tengah benteng kota, titik yang sudah dijanjikan Han bersama party lainnya. Selain itu, Nerissa juga ditugaskan untuk mencari Phreacis juga. Han mengatakan pada seluruh party, apa kalian melihat patung malaikat di tengah kota? Kita akan berkumpul di titik itu. Tiba-tiba, dari debu yang sangat tebal, terlihat siluet seseorang yang mendekati Han. Seluruh party 1 siap siaga dengan adanya kemungkinan penyergapan. Ternyata itu adalah Nerissa bersama Phreacis. Emang ya si Nerissa kalau udah urusan penyergapan cepet banget. Bener-bener ya role assassin banget si Nerissa. Lalu Han menyuruh Volka menggunakan sihirnya apakah Phreacis yang dibawa oleh Nerissa itu asli atau palsu. Dengan kekuatan matanya, Volka dapat melihat mana dari Phreacis dan dia juga mengonfirmasi kalau Phreacis ini adalah asli. Han segera memberikan potion untuk menyelamatkan Phreacis yang terlihat sekarat. Han berkata, minumlah, ini juga akan membawa potion penekan panas, jadi minumlah. Dan kenapa kau malah kesini? Tanya dari Han. Aku kesini hanya ingin mencari kunci. Letak kunci itu persis seperti yang ada di dalam mimpiku. Itu bisa kupastikan kunci itu ada di sini. Ding, tiba-tiba pesan muncul. Lantai 30, tipe quest eksplorasi. Objek masih belum diketahui. Objek khusus harus melindungi Phreacis Al-Ligner. Wah, ini masih gantung banget ya tipe quest kali ini. Han berkata ke Phreacis, kau tetaplah di dekat Jenna dan bersembunyi jika terjadi sesuatu. Aku dan lainnya akan berkeliling, ucap Han ke Phreacis. Baiklah. Jadi di bangunan itu ya, kunci yang selama ini Phreacis cari. Aku sangat yakin ini kedepannya tidak akan mudah, ucap Han yang sambil memandangi gedung di depannya. Kembali lagi ke beberapa menit yang lalu, ini dari sudut pandang si Gilbert ya guys, saat Han menginstruksikan untuk berkumpul di titik lokasi awal. Gilbert masih belum bisa melihat bangunan yang Han maksud. Jadi ini ya kondisi saat ini terpencarnya party 1 sampai party 5. Tapi entah kenapa party 3 bisa-bisanya melihat bangunan tempat Han yang maksud. Emang beda ya kualitas dari Halfbeast, lihat aja sejauh apa tempat party 1 dengan party 3. Tapi mereka bisa ngelihat bangunan yang tepat di depan party 1 itu. Oke, kita lanjut. Setelah semuanya berkumpul dalam tempat yang dijanjikan, Han memperkenalkan Phreacis Al-Ligner pada mereka. Han berkata,
Dia adalah target yang harus dilindungi selama misi kali ini. Raymond tiba-tiba menyela. Alegner? Bukannya itu nama belakang keluarga kekaisaran? Raymond pun bergumam. Jadi dia ya yang aku lihat di Ripley Stone. Tapi usianya sangat berbeda jauh sekarang. Ya, mungkin situasinya nanti akan menjelaskan segalanya. Lalu Han berkata ke yang lain, "Oke, kalian semua diam dan berjagalah di luar. Parti 1 akan masuk ke dalam kuil itu." Lalu dengan cepat Nerissa menuju ke depan pintu kuil. Ia berkata, "Aku sudah mendeteksi, tidak ada jebakan kali ini." Han dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam kuil. Tiba-tiba Phreacis berteriak, "Itu dia!" Jadi kunci yang dia maksud selama ini ternyata sebuah dagger ya. Ia pun segera mendekati benda itu dan berusaha untuk mengambilnya. Setelah ia pegang belati itu, masih belum terjadi apa-apa, bahkan sampai Volka kebingungan. "Hah? Apa sesederhana ini?" tanya Volka. Tiba-tiba terjadi suatu goncangan di dalam kuil itu, dan Hal melihat tiba-tiba badai pasir seketika menghilang dari lingkungan sekitar. "Nerissa, cepat, cari pintu keluar terdekat dari sini," ucap Han memberi instruksi. Han dengan via telepati memberitahu pada semua parti, "Dengarkan aku, kita keluar dari kota ini secepatnya." "Ah, sial, pasti terjadi sesuatu," ucap Kisha yang sudah sigap mendengarkan instruksi dari Han. Tiba-tiba dari arah belakang mereka terjadi badai pasir yang menyapu bersih sekitar. "Hei Jenna, kuserahkan bocah itu padamu. Jangan lepaskan dia meski kau mati sekalipun," ucap Han. Terlihat satu persatu anggota parti lainnya yang tidak kompeten mati di lahap badai pasir itu. Lalu melihat anggota parti yang mati, dalam benaknya Gilbert berkata, "Aku akan bertahan hidup meski harus mengorbankan yang lain." Oke, jadi kita dibawa ya ke flashback dahulu masa lalu si Gilbert. Tumbuh dalam keluarga yang biasa saja, menjadi pemuda biasa seperti kebanyakan, lalu bergabung dengan pasukan penjaga keamanan dengan sedikit keterampilan pedang yang sudah dipelajari. Kemudian kehidupan mulai berjalan sulit. Dunia yang awalnya kukira akan damai-damai saja berubah menjadi seperti neraka yang mengerikan. Karena takut, aku pun lari dan kabur. Aku berjalan tanpa ada tujuan. Tidak ada tempat bagi seorang pembelot sepertiku. Lalu tiba-tiba ada orang baik yang membantuku. Meskipun mereka membagikan makanan dan juga menemaniku, aku tidak tahu kapan mereka akan menyerang ketika aku sedang tertidur. Entah mereka itu orang-orang baik atau hanya sekelompok perampok, aku juga tidak tahu. Jadi aku habisi mereka semua. Ketika ketakutanku berubah menjadi ketakutan terhadapku. Pada saat itulah aku menyadari apa rasanya kebahagiaan. Lalu kita tinggalkan dulu ya flashback nggak penting dari Gilbert. Han pun berteriak di sini, "Kita akan sampai di depan beberapa menit. Jangan berhenti meski sudah keluar dari kota. Teruslah berlari." Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari benteng. "Ah, ini salahku karena aku semuanya jadi begini," ucap Phreacis. "Ah, sudahlah, tenangkan pikiranmu. Ini masih belum selesai," ucap Han. Lalu tiba-tiba di dalam kota terjadi gempa yang sangat dahsyat serta membawa badai pasir yang sangat besar. "Angkat senjata kalian, semuanya bersiap melawan musuh," teriak dari Han. Ding ding ding. Tiba-tiba pesan sistem bermunculan. Peringatan, bahaya di depan mata. Lalu seketika dari bawah kota memunculkan gundukan pasir yang sangat besar. Dari dalam gundukan pasir itu ternyata ada sebuah monster di sana. Han yang melihat itu berteriak, "Sial, apa si besar itu juga muncul di dalam mimpimu, Phreacis?" Ini tidak ada sama sekali di dalam mimpiku. Dan aku tidak pernah melihatnya dimanapun, ucap Phreacis. Ding, quest telah berubah, tipe quest penaklukan. Kalahkan ancient monster di depan dan juga lindungi keberlangsungan hidup Phreacis Alegner. Inilah dia wujud dari ancient monster yang wajib dilawan oleh Han dan teman-temannya. Semua orang memasang ekspresi yang membanggakan, tapi di sini terlihat hanya Han dan Kisha yang masih tetap cool. Seketika monster itu mengangkat kaki besarnya. Sumpah, ini besarnya benar-benar besar banget ya.
Gilbert lalu tertawa melihat monster itu. Sialan, jadi ini pertempuran sesungguhnya. Setelah kau menjanjikan menyelamatkan hidupku, sekarang kalian ingin membuatku mati lagi. Ini sungguh konyol. Ya, kita lagi ya flashback ke kehidupan Gilbert sebelum ditransfer ke Tonya. Ia sudah melakukan berbagai aksi bandit yang kalian tahu sendiri sangat keji. Singkat cerita, Gilbert di saat-saat terakhirnya, ia merasa kalau hidupnya akan segera berakhir karena penyakit yang ia derita. Ia tiba-tiba mendengar suara yang menawarkan bisa kembali lagi seperti dahulu kala, dan Gilbert pun mengiyakan suara itu. Seketika, ia ditransfer menuju waiting room Tonya. Bahkan semua luka yang ia alami semuanya disembuhkan total. Akan tetapi, bekas luka yang sudah ada dari awal masih tetap ada. Gilbert lalu mengumpulkan segala informasi yang ada di Tonya. Ia bergumam, jadi orang-orang yang tinggal di lantai 2 memiliki informasi yang lebih dari aku. Ya baiklah, ini kesempatan aku untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Aku juga memiliki awalan yang bagus karena di saat kemari aku memiliki jumlah bintang 2, ucapnya. Hanslat, orang yang dikenal sebagai pemimpin tempat ini, berawal dari bintang 1. Dulunya dia adalah seorang petani. Tidak ada alasan yang menghalangiku untuk bisa naik level lebih tinggi di atasnya. Itulah ternyata ya guys, isi pikiran dari Gilbert si anjing ini. Oke, balik lagi ke timeline sekarang. Si Gilbert mengalami ketakutan, dan kalau kalian ingat, hero yang mengalami ketakutan semua statnya dikurangi 30%. Sial, sial, sial. Ini sama saja dengan kematian, tidak ada peluang sedikit pun, ucap dari Gilbert. Seluruh party 4 dan 5 semuanya ketakutan dan seluruh statnya turun 30%. Kan bener kan kata Mimin di awal, ini bener-bener party beban semua. Sontak saja Raymond ketua party 4 melihat ke arah party 1. Begitupun juga dengan Gilbert ingin melihat bagaimana party 1 mengatasi ini. Dan jeng jeng jeng. Menyedihkan sekali, para anjing tidak bisa berhenti menggonggong, ucap Velkis. Hei dasar kau orang gila, apa maksudmu? Tanya dari Gilbert berteriak. Hei, apa tatapan itu? Biar aku habisi saja kau sekarang juga, ucap Velkis yang langsung ditahan oleh Han. Sekarang kita tidak bisa melarikan diri. Baca ulang lagi questnya. Kita tidak akan bisa meninggalkan area ini sebelum mengalahkan si besar itu. Jadi bersiaplah untuk bertarung, ucap santai dari Han. Hah? Apa-apaan orang ini? Apa dia gila? Gumam dari Gilbert. Ini nih, kelihatan banget ya. Aduh, kelihatan kan perbedaan bintang 3 terlatih sama dibandingkan dengan bintang 3 yang cuma ngandelin sintesis, itu sangat beda jauh. Dari segi mental, skill dan lainnya jauh banget ya. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya, dan kedepannya kita akan lihat ya tingkah-tingkah anjing lagi dari si Gilbert. Makasih ya buat kalian yang selalu support channel ini. Buat kalian yang mau traktir-traktir Mimin bisa lihat ya di deskripsi. Makasih banyak ya. Oke, jadi ditunggu ya kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.